Selamat bertemu lagi dengan saya Yudi di channel Anti KW. Baiklah, kali ini kita akan membahas beberapa hal yang mungkin kita belum tahu atau penyebutannya kurang tepat. Jadi bukan bertujuan untuk menyalahkannya, namun hanya untuk sekedar memberitahu yang sebenarnya. Jadi video ini hanya bertujuan untuk yang belum tahu saja. Dan bagi yang sudah tahu, silakan tambahkan di kolom komentar jika ada yang kurang atau koreksi jika ada yang salah. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang salah satu unit satuan dari volume, yaitu air. Mungkin kalian menyebutnya ini adalah satu gelas atau satu cangkir. Ya, karena saya juga menyebutnya demikian. Tapi kita tidak akan membahas ini, tapi tempat ini. Kalian mungkin menyebutnya ini adalah 1 galon. Ya, saya juga menyebutnya 1 galon. Lalu bagaimana dengan ini? Ya, mungkin kalian menyebutnya ini adalah 1 galon kecil dan ini 1 galon besar. Tapi perlu kita ketahui masih ada yang lebih kecil lagi daripada ini, yang kebetulan saya tidak punya. Nah, bagaimana dengan yang lebih kecil lagi? Ya, tentu saja kalian tidak mungkin menyebutnya galon sangat kecil. Ya, ini semakin keliru. Jadi sebenarnya 1 galon itu yang mana? Baik, sebelum mencari tahu 1 galon, kita akan mencari tahu dulu kapasitas liter dari tempat ini. Di sini tertulis netto 19 liter. Jadi kapasitas dari tempat air ini adalah 19 liter. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak genap 20 liter? Ya, yang bisa saya dibikin tempatnya lebih besar, yang kapasitasnya bisa 20 liter. Kenapa tidak demikian? Nah, mungkin kalian akan menjawabnya karena salah satu strategi penjualan dari produsen yang biasa kita temui pada produk-produk lain, yang misalnya pada minyak goreng, deterjen, atau yang lain-lainnya. Misalnya pada suatu kemasan minyak goreng, pada suatu produk terdapat 1,8 liter, dan produk yang sama pada produsen yang berbeda menjual dengan 2 liter dengan harga yang berbeda tentunya. Nah, begitu juga dengan produk-produk lain, terdapat berbagai macam takaran liter dengan harga yang hampir sama. Nah, itu memang betul adalah salah satu strategi penyesuaian penjualannya, harga dengan kualitas yang mereka jual. Nah, ini kasusnya berbeda dengan produk-produk yang kita sebutkan tadi. Kita tidak pernah menemui ini yang genap 20 liter. Ya, tentu saja jika ada produsen yang mau menjualnya dengan kapasitas 20 liter, tentu saja bisa. Dengan harga yang berbeda juga tentunya bisa. Nah, baik, mari kita cari tahu. Setelah saya bertanya ke Profesor Mbah yang serba tahu, ya mungkin kalian juga tahulah siapa Mbah ini. Ini Mbah yang serba tahu. Jadi menurut si Mbah Google itu 1 galon terdapat 2 versi. Yang pertama adalah Amerika Serikat, 1 galon sama dengan 3,785 liter. Dan yang kedua versi Inggris, 1 galon sama dengan 4,546 liter. Nah, mari kita coba cari tahu untuk 19 liter. Nah, jika 1 galonnya adalah 3,785 liter, maka kita coba cari untuk 19 liter. 19 dibagi 3,785 sama dengan 5 galon. Jadi ini bukan 1 galon. Jadi
ternyata ini adalah 5 galon. Nah, itu juga sebabnya kenapa tempat ini tidak genap 20 liter, karena tempat ini adalah rujukan satuannya adalah galon, maka tempat ini dikapasitasi 5 galon, maka hasilnya adalah 19 liter. Jika 20 liter ya tentunya lebih dari 5 galon. Hanya untuk yang belum tahu ya, dan bukan juga bertujuan untuk menyalahkannya, dan bukan untuk bermaksud untuk membenarkannya untuk kedepannya, karena ini sudah menjadi budaya kita dan menjadi istilah tersendiri untuk orang Indonesia, maka ini tidak mungkin diluruskan. Berikutnya kita akan membahas tentang satuan berat. Jadi sebagaimana yang kita ketahui pada satuan berat ini terdapat mulai dari yang paling atas tangganya adalah ton, terus yang di bawahnya adalah kuintal, terus di bawahnya ada satu tangga yang kosong yang saya juga nggak tahu. Mungkin bagi yang tahu silakan komentar di kolom komentar di bawah. Lalu di bawahnya ada kilogram. Terus di bawah kilogram ini ada hektogram. Nah, hektogram ini untuk Indonesia disamakan dengan ons. Nah, di bawahnya adalah dekagram dan ada gram dan seterusnya ke bawah. Nah, kita akan membahas khusus untuk onsnya ini. Jadi untuk satuan internasional ternyata ons ini tidak ada. Jadi di sini yang benar adalah hektogram. Nah, kenapa kita tidak pernah menyebutnya dengan hektogram, sementara dalam keseharian kita hanya menyebutnya ons. Jadi ini hanya istilah satuan dari negeri Belanda yang bukan satuan internasional. Jadi sekitar tahun 1800 kita akan dijajah oleh Belanda, maka satuan ons-nya ini diterapkan di Belanda, diterapkan di Indonesia dan diajarkan di Indonesia sampai sekarang. Nah, sekarang pun sudah menjadi satuannya orang Indonesia. Namun yang perlu kita ketahui bahwa untuk satuan internasional ini mengakibatkan cukup fatal, karena setelah saya searching sama Mbah Google lagi tentunya, yang pertama adalah Spanyol terdapat 28,75 gram, dan untuk Prancis 1 onsnya 30,59 gram, Portugal 28,65 gram, Itali 27,4 gram, dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun untuk satuan internasionalnya juga ada, yaitu merujuk ke 1 ons sama dengan 28,35 gram. Nah, untuk ons sendiri hanya ada di Belanda dan di Indonesia yang menyebut sebagai 100 gram. Untuk Indonesia sendiri memang tidak ada masalah, karena sudah diterapkan di Indonesia sejak lama dan sudah menjadi satuannya Indonesia, tapi bukan satuannya internasional. Nah, yang perlu saya luruskan adalah ketika kita berada di luar negeri, misalnya untuk para TKI yang misalnya bekerja berkaitan dengan satuan ini, ketika dia menyebutnya 1 ons sama dengan 100 gram, nah ini cukup fatal, karena untuk satuan internasional ons ini tidak digunakan, jadi hanya hektogram. Jadi sebaiknya jika Anda ingin menggunakan satuan berat di luar negeri, sebaiknya jangan menggunakan ons, sebaiknya hektogram. Kita juga bisa dapat mengeceknya pada media-media konversi yang terdapat, seperti pada handphone yang bukan smartphone ini sudah ada menunya. Kita coba cari pada menu konversi. Nah,
Kita coba cek 1 ons, 28,35 gram. Kita tidak akan mendapatkannya 1 ons sama dengan 100 gram. Demikian juga ke kilogram, maka 1 kilogram bukanlah 10 ons, maka kita akan mendapatkannya 35,2739 ons. Jadi 1 kilo untuk satuan internasionalnya adalah 35,27966 ons. Jadi 1 kilo bukanlah 10 ons. Saya juga tidak bermaksud untuk menyalahkannya atau ingin merubahnya, tapi hanya ingin memberitahu yang sebenarnya bagi yang belum tahu. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang ukuran bed. Nah, untuk ukuran bed ini sendiri mungkin tidak terlalu penting, ya memang akan menjadi penting ketika kalian menginap di suatu penginapan atau di sebuah hotel. Untuk kamar di perhotelan sendiri terdapat 3 versi kamar, yaitu yang pertama tempat tidur double bed, yang kedua kamar dengan tempat tidur twin bed, dan yang ketiga kamar dengan tempat tidur single bed. Jadi untuk yang pertama, kamar yang dengan tempat tidur double bed, 1 buah tempat tidur dengan ukuran 200 kali 120 cm. Untuk yang kedua twin bed artinya 2 buah tempat tidur ukuran 200 kali 90 cm. Lalu yang terakhir adalah single bed, ya tentu saja 1 buah tempat tidur ukuran kecil 200 kali 90 cm. Di beberapa wisma atau tempat-tempat penginapan yang biasa sering terjadi kekeliruannya, ya saya hanya menyebut di beberapa wisma atau beberapa tempat-tempat penginapan ya. Jadi saya tidak mengatakan di semua wisma atau semua tempat-tempat penginapan terjadi kesalahan seperti ini. Jadi yang biasanya terjadi adalah ketika penyebutan double bed disebut dengan single bed, yang mana di beberapa wisma atau tempat-tempat penginapan untuk single bed ini yang sesungguhnya biasanya tidak tersedia. Namun yang disebut dengan single bed di sana adalah double bed. Nah, demikian juga dengan penyebutan twin bed yang biasanya disebut dengan double bed. Nah, ini cukup fatal ketika misalnya si pemesan hotelnya adalah orang yang memahami tentang hal ini. Misalnya seseorang menelpon untuk membooking hotelnya dengan pesanan tipe kamar double bed, karena dia akan datang dengan istrinya mungkin. Jadi dia pesan sebuah kamar dengan tipe double bed, maka jika si resepsionisnya kurang memahami, maka yang akan disediakan adalah tipe kamar twin bed. Jadi twin bed adalah 2 tempat tidur kecil yang terpisah. Nah, ini cukup fatal karena si pemesan hotel mungkin akan komplain. Dan begitu juga sebaliknya ketika si resepsionisnya yang memahami tentang hal ini, lalu si pemesan hotelnya yang kurang memahami, mungkin dia menelpon untuk membooking kamar hotelnya dengan pesanan 1 buah kamar dengan tempat tidur double bed. Namun karena dia kurang memahami hal ini, si pemesan memesan dengan pesanan single bed. Nah, yang akan disediakan oleh si resepsionis yang memahami hal ini adalah sebuah tempat tidur kecil tentunya, karena ini single bed yang benar. Nah, ini cukup fatal ketika Anda memesan kamar di penginapan bersama istri Anda,
namun Anda hanya mendapatkan sebuah tempat tidur kecil. Nah, jadi ini cukup fatal karena mengakibatkan si pelanggan tidak terima karena pesanan tidak sesuai dengan permintaan, atau permintaan tidak sesuai dengan pesanan. Sama saja ya. Oleh sebab itu, sebaiknya sebelum menginap di hotel atau di penginapan manapun, sebaiknya kita memahami tentang hal ini terlebih dahulu. Begitu juga dengan resepsionis yang sedang bekerja atau yang ingin melamar di suatu hotel atau suatu tempat penginapan. Ada baiknya juga memahami hal ini sebelum Anda melamar, atau yang sedang bekerja mungkin bisa untuk memperbaikinya. Demikian pembahasan kita tentang beberapa hal yang dianggap kurang tepat. Saya tidak menyalahkannya ya. Semoga bermanfaat, dan sebelum mengakhiri video ini, silakan klik subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya atau informasi menarik berikutnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Salam anti KW.